Sobat belajar, kali ini kita akan belajar proses terbentuknya air tanah. Yuk, kita mulai belajar bersama. Sobat belajar, tahukah kamu apakah air tanah itu? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Sobat belajar, sebelum menjadi air tanah, air mengalami siklus air. Bagaimana siklus air terjadi? Yuk, kita simak gambar berikut ini. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya hasil dari penguapan adalah uap air. Di atmosfer uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi, menjadi titik-titik air awan atau embun. Lalu apabila titik-titik air di awan mulai jenuh, maka akan terjadi hujan. Selanjutnya air turun ke bumi menjadi air limpasan atau air permukaan, ada juga yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Seperti yang kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi menjadi air tanah dan air limpasan. Lalu apa perbedaan keduanya? Yuk kita simak tabel berikut ini. 1. Air tanah mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan air limpasan atau air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. 2. Air tanah lebih bersih dan jernih, karena tersaring oleh tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air limpasan atau air permukaan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Sobat belajar, dalam terbentuknya air tanah tidak lepas dari siklus air. Di atmosfer air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi, lalu air hujan akan terserap oleh tanah. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk membantu menyerap tanah dan akar dari tumbuhan akan menahan air hujan dalam tanah sehingga air hujan akan menjadi air cadangan dalam tanah. Berikut ini adalah penyebab cadangan air di dalam tanah dapat berkurang, antara lain sebagai berikut. 1. Penebangan hutan secara liar atau pengundulan hutan. 2. Pembakaran hutan untuk pertanian dan perumahan penduduk. 3. Semakin banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Karena sangat pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup, maka kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan melestarikannya. Berikut ini adalah beberapa usaha untuk melestarikan air tanah, antara lain. 1. Melakukan reboisasi atau cara menanam pohon kembali, agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah. 2. Menebang pohon secara tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah tua dan siap potong. 3. Menghemat dalam penggunaan air, yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Contohnya dalam kegiatan mandi, mencuci dan irigasi. 4. Membuat daerah resapan air atau biopori di berbagai tempat. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya berkurangnya cadangan air tanah, antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi musim kemarau yang panjang. 2. Borosnya dalam penggunaan air. 3. Sedikitnya daerah untuk resapan air. 4. Sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah. Karena dengan berkurangnya cadangan air dalam tanah, maka akan berdampak negatif pada makhluk hidup sekitarnya, yaitu antara lain. 1. Sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, minum. 2. Air permukaan menjadi surut. 3. Kebakaran hutan akan terjadi karena pohon akan menjadi kering. 4. Hewan-hewan akan banyak yang mati karena kehausan. 5. Banyak petani yang gagal panen karena kurangnya air. Sobat belajar, demikianlah materi proses terbentuknya air tanah kali ini. Semoga bermanfaat, tetap giat belajar dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.